Halo, Ya, bisa dengar suara saya? terdengar Pak. Sudah, Pak. Minta tolong PJMK tolong chat aku di Telegram ya. Saya mau kirim file, jadi mohon di chat saya di Telegram. File materi saya barusan kirimkan ke PJMK, tolong di share screen. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah pada sore hari ini eh, kita jumpa untuk mata kuliah metodologi penelitian. Sebelumnya sudah pernah saya masuk di angkatan ini belum? Sudah, Pak. Sudah pernah ya? Oke, berarti kita tidak usah perkenalan lagi ya. Belum pernah kenalan, Pak. Eh, Belum pernah Hah? kenalan ya. Belum? Sudah pernah. Oke. Baik. Jadi kita masuk ke mata kuliah yang baru, metodologi penelitian. Jadi untuk mata kuliah ini itu ada dua metode ya, metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, sebelum UTS ini akan fokus kita bahas terkait kuantitatif. Tadi saya dapat apa eh, hasil chat dengan PJMK saya lihat untuk tim pengajarnya ada Ibu Ratna ya. Karena kalau saya lihat di apa namanya di kalau saya lihat eh, di Oasis itu cuma hanya ada satu nama saja. Tapi mungkin ini karena beliau sedang menempuh studi lanjut, jadi namanya beliau itu tidak masuk. Tapi beliau tetap masuk sebagai tim pengajar. Jadi nanti untuk materinya beliau insya Allah akan dibawakan setelah TS.
untuk materi kualitatifnya. Jadi fokus untuk materi saya bahasan terkait kuantitatif ya. Sebelum UTS ini kita akan fokus bahasan terkait kuantitatif. Next. Jadi untuk mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif ini itu emang dipersiapkan untuk tugas akhir dari saudara-saudara sekalian untuk pembuatan proposalnya, untuk penelitian skripsinya. Meskipun pada dasarnya saya tahu saudara-saudari di sini sudah pernah menjalani juga sebelumnya mungkin di perkuliahan sebelumnya, sehingga saya kira sudah banyak ya pemahaman-pemahaman terkait itu. Jadi mungkin di sini kita kalau mungkin ada yang mungkin berbeda, ya silakan bisa kita saling koreksi, saling diskusi satu sama lain untuk saling membangun informasi terkait perkuliahan kita, metodologi penelitian. Jadi sementara kita fokus ke kuantitatif dulu ya. Pada perkuliahan hari ini, saudara-saudari diharapkan bisa memahami prinsip dasar penelitian dan metodologi penelitian kuantitatif. Untuk kualitatifnya, insya Allah fokus setelah UTS nantinya. Next. Jadi pokok bahasan terkait prinsip dasar penelitian dan metodologi penelitian kuantitatif yang akan kita bahas. Next. Ada beberapa terkait filsafat penelitian, siklus metode ilmiah, kemudian ada tujuan penelitian. Next ya. Kemudian peran penelitian dalam kehidupan, dan ada proses penelitian kuantitatif. Jadi mungkin ada yang bertanya ya kenapa ada bahasan filsafat. Sebenarnya mungkin kalau di beberapa kampus-kampus itu bahkan ada mata kuliah khusus ya, ada mata kuliah khusus terkait filsafat ilmu. Karena di materi filsafat ilmu itu kemudian menjabarkan terkait proses-proses dan kemana arahnya kita ya, kemana arahnya kita dan segala proses yang kita lakukan itu mengarah kemana. Nah, di bahasan terkait filsafat itulah kemudian kita mendapatkan banyak esensi-esensi terkait aspek-aspek khusus yang mana ini lebih spesifik kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Saya kira kalau di mata kuliah itu akan lebih spesifik ya. Jadi di sini kita hanya memasukkan sebagai satu poin dalam suatu pembahasan. Kita ambil beberapa poin khusus dari materi filsafat ilmu tersebut. Yang sebenarnya ini merupakan satu mata kuliah ya, kalau di beberapa kampus-kampus yang lain itu ada. Nah, selain terkait filsafat ilmu, kemudian terkait siklus metode ini karena tentu kita memahami ilmu dan apa yang kita pahami hingga saat ini itu jelas ada prosesnya, ada sistematikanya, tidak serta-merta kemudian ilmu yang kita pahami hingga saat ini itu tanpa proses alur yang ada. Dan itulah kemudian yang akan dijabarkan lebih spesifik dalam materi ini, bagaimana kemudian proses kita untuk kemudian mendapatkan ilmu itu. Dan tentu hasil akhirnya adalah bagaimana memahami terkait kebenaran. Kemudian terkait tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini itu lebih ditekankan ke kenapa sih kita melakukan penelitian. Ini akan berbeda dengan tujuan penelitian yang ada di dalam proposal maupun skripsi. Tapi di sini itu lebih ke esensi kenapa penelitian itu dilakukan. Nah, next,
Yang keempat adalah peran penelitian dalam kehidupan. Tentu kita pahami bahwa eh, kita saat ini, eh, generasi saat ini itu tidak terbentuk begitu saja. Kalau kita lihat perjalanan dari generasi ke generasi, tentu kita lihat begitu banyaknya perkembangan dan kemajuan. Nah, tentu kenapa kemudian kita bisa lihat adanya perbedaan tersebut? Nah, itu kemajuan-kemajuan yang ada tersebut itu tidak hadir begitu saja. Tapi tentu dengan proses riset yang terus dilakukan oleh para pakar di bidang masing-masing. Karena kalau kita berbicara mengenai kemajuan ya sangat banyak sekali ya. Kalau mungkin di bidang kita di bidang kesehatan, tentu juga kita lihat bagaimana kemajuan di bidang kesehatan yang mungkin awalnya ya orang nggak tahu mau ngapain kalau ada orang sakit gitu ya. Eh, Hanya melihat orang-orang mengalami penyakit tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Itu di zaman primitif. Tapi kita lihat ya dengan kemajuan saat ini terus berkembang dengan adanya penelitian-penelitian yang dilakukan, itulah yang kemudian memberikan kontribusi dan akhirnya kita lihat kemajuan di bidang kesehatan itu terus mengalami perkembangan. Nah, begitu juga di bidang teknologi, tentu juga itu sangat jelas sekali kita lihat ya saat ini dengan kemajuan teknologi sangat-sangat nyata sekali. Dan itu sudah apa namanya ini? Itu sudah bagaimana? Apakah suara saya masih belum terdengar? Halo, halo, tes. Apakah suara saya masih belum terdengar? Putus-putus, Pak. Tes, bisa kedengaran? Ini bisa, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ya. Jadi tadi kita bahas tentang terkait kemajuan dan peran penelitian. Tentu ini memang sangat berpengaruh sekali ya bahwa di berbagai bidang itu saling berkolaborasi. Tentu kita di bidang kesehatan dengan kemajuan teknologi itu kita pun bisa merasakannya. Nah, contoh mungkin ya di bidang teknologi, kemudian sistem informasi, tentu dengan kolaborasi di bidang kesehatan ini akhirnya kita bisa mengalami perkembangan juga dalam sistem informasi di bidang kesehatan. Itu merupakan salah satu bentuk kolaborasi antara bidang kesehatan dengan bidang yang lainnya. Nah, kemudian proses penelitian kuantitatif. Nah, ini nanti kita menguraikan alurnya ya. Sebenarnya ini kita sudah semua lalui bagi saudara-saudara sudah pernah sebelumnya mengambil proposal. Jadi ini prosesnya sebenarnya tidak jauh beda, gitu ya. Nah, di sini kita akan uraikan, namun di sini akan memberikan dasar apa namanya ini proses yang berbeda dengan penelitian kualitatif. Nah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Ibu Atma setelah UTS. Next. Nah, mengawali bahasan kita, jadi kalau kita berbicara mengenai filsafat ini, tentu menjabarkan lebih apa namanya ya, ke dasar-dasarnya. Sampai bahasan terkait ilmu itu apa, kemudian pengetahuan itu apa. Padahal ya sebenarnya istilah ini ya kita semudah itu menjelaskannya, semudah itu kita menjabarkannya, semudah kita itu ketika kita dalam pembahasan. Namun begitulah bahasan terkait filsafat ilmu. Filsafat ilmu ya menjabarkan keesensi dari setiap unsur bagaimana dari proses ilmu itu diperoleh. Nah, di awal ini bahasan terkait pengetahuan dari ilmu.
kalau kita lihat ya perbedaan mendasar antara pengetahuan dan ilmu, biasanya kalau untuk pengetahuan itu hanya menjawab pertanyaan buat dari suatu objek. Ketika misalnya ada suatu objek, ya maka kita bisa menyebutkan objek itu apa yang sedang kita bahas, yang sedang kita lihat. Nah, tapi kalau berbicara soal ilmu, ya tidak hanya sekedar tahu itu apa, gitu kan? Tapi tentu ada banyak penjabaran mengapa hal itu bisa terjadi, mengapa itu bisa terbentuk. Nah, jadi ada proses yang dijelaskan. Nah, ini yang membedakan dengan pengetahuan, yang mungkin hanya lebih spesifik ke objeknya saja. Tapi ketika kita bicara mengenai ilmu, termasuk proses yang ada untuk kemudian eh, kita pahami dari suatu objek itu, maka tentu ini merupakan bagian dari ilmu. Nah, makanya eh, ada banyak pendapat-pendapat yang menjabarkan terkait perbedaan antara ilmu dan pengetahuan. Teks. Nah, di sini masih lanjut terkait itu, bahwa eh, kalau kita berbicara terkait pengetahuan, ilmu, dan penelitian, itu sangat jelas ada keterkaitan. Tadi ilmu itu eh, Pak internet boleh Kak Buri ya, terima kasih. halo, baik, kita lanjut ya. Terkait ilmu dan penelitian. Jadi antara ilmu dengan pengetahuan, antara ilmu dengan penelitian. Eh, jadi dasar yang mungkin menjadi basicnya dari ilmu itu adalah pengetahuan. Tapi kemudian akhirnya menjadi suatu ilmu karena tidak semua pengetahuan atau apa yang kita tahu itu merupakan suatu ilmu. Dan kemudian di sini lebih ditegaskan lagi eh, bagaimana antara ilmu dan penelitian juga ada kaitannya. Kaitannya dengan pembahasan pada slide sebelumnya, bahwa ilmu itu tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan buat, tapi tentu juga mengkaji dari objek tersebut, sehingga lahir bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi pengetahuan yang sudah terurai secara sistematis, terorganisasi, mempunyai metode dan bersifat universal. Maksudnya apa? Kalau kita berbicara tadi soal air, ini contoh kecil ya. Ya, mungkin kita hanya tahu saja air ya seperti itu cair. Tapi ketika kita menjabarkan lebih dalam, kenapa kok air bisa mendidih? Kenapa kok air bisa membeku? Nah, itu kan ada proses. Nah, itu ada proses. Jadi inilah yang kemudian dijabarkan secara rinci dan itu jelas alurnya, bagaimana kemudian air itu bisa mendidih, prosesnya jelas gitu kan. Begitu juga eh, tentu tidak hanya menjadi pemahaman eh, orang-orang tertentu saja, tapi itu bersifat universal dalam artian semua orang bisa menerima bahwa apa yang sedang dijelaskan itu memang seperti adanya. Dalam artian kalau kita tadi membahas terkait konsepnya aja, semua orang bisa menerima bagaimana kemudian proses air itu bisa mendidih atau air itu bisa membeku. Nah, itu jelas dan bisa bersifat universal. Nah, ini hanya contoh kecil saja. Kalau kita menyebarkan lagi lebih dalam bahasan terkait ilmu ini, ketika mengkaji terkait ilmu kesehatan, ilmu-ilmu yang lain, tentu itu bisa kita jabarkan secara rinci prosesnya bagaimana dan kemudian itu bersifat universal dalam artian ya semua bisa menerima apa namanya pernyataan tersebut.
Kemudian kita ini dengan penelitian. Nah, penelitian bisa melakukan suatu usaha penyelidikan yang hati-hati dan secara teratur terhadap suatu objek tertentu untuk memperoleh suatu kebenaran. Nah, ini sebenarnya eh, kalau beberapa pendapat ya dari beberapa pakar, ibarat jembatan, ibarat jembatan antara ilmu dengan kebenaran. Karena pada hakikatnya sebenarnya manusia itu adalah ingin memperoleh kebenaran, ya kan? Karena sesuatu yang mungkin kita sudah terima eh, dan semua orang bisa mengakui dan eh, menyatakan bahwa itu memang sudah sesuai dengan konteksnya, maka kita bisa menerima sebagai suatu kebenaran. Nah, itu tentu sudah sangat banyak sekali yang kita pahami seperti itu. Tapi ada banyak yang lain, sebagaimana proses yang sedang kita lalui ini. Untuk melanjutkan perkuliahan, banyak ilmu-ilmu yang lain yang akan kita cari, itu kemudian tujuan hakikat sebenarnya dari proses pencarian ilmu itu tiada lain adalah untuk mendapatkan kebenaran itu. Nah, makanya untuk kemudian itu harus ada proses penelitian. Nah, di slide berikutnya itu kemudian menjabat antara ilmu dengan pada prinsipnya dalam metode yang digunakan oleh ilmu untuk mencari kebenaran empiris. Atau dengan kata lain bahwa penelitian adalah metode ilmu dari pengetahuan. Nah, jadi di sini kalau kita bisa target mulai dari pengetahuan, kemudian yang dilakukan ada penelitian, ya, ada penelitian, kemudian tentu kita memperoleh kebenaran itu adalah hasil akhir yang diharapkan. Nah, makanya sangat jelas bahwa ilmu untuk memperoleh kebenaran, bahwa penelitian merupakan kebenaran itu. Jadi proses-proses yang kita lalui dalam proses pendidikan kecil, bahkan sejak TK, ya, PAUD malahan ya, hingga di tingkat pendidikan paling tinggi, itu sebenarnya tujuan utama kita adalah untuk kalau mungkin oleh para pakar zaman dulu, mereka mungkin tidak menduduki atau tidak melalui proses seperti kita harus PAUD, TK, SD, ya, karena sistem pendidikan modern kan datanya belakangan ya. Nah, tapi para pakar di zaman sebelum, ya, generasi-generasi sebelumnya, itu proses yang mereka lalui bagaimana untuk mendapatkan kebenaran itu, mereka terus melakukan riset, dan riset. Nah, dan itu eh, mereka ya dengan percobaan yang terus mereka lakukan, dengan kajian yang terus mereka lakukan, tiada henti sampai kemudian akhirnya mereka mendapatkan kebenaran itu. Nah, ini sebenarnya proses yang sedang kita lalui saat ini. Ini mengarah ke sana. Hanya saja memang proses pendidikan modern yang kita jalani saat ini dengan sistematika yang cukup panjang. Ya, kalau dari zaman-zaman generasi sebelumnya, ya, mereka terus melakukan pencarian penggalian ilmu dan mereka melakukan percobaan, akhirnya mereka dapatkan itu, lalu kemudian diuji dan ternyata kemudian sesuai dan orang-orang lain itu juga bisa menerima. Nah, akhirnya itu menjadi suatu kebenaran. Proses itu yang sedang kita lakukan. Jadi nanti saudara-saudari di akhir studinya akan membuat proposal, akan membuat skripsi, tentu itu adalah proses untuk mendapatkan kebenaran. Nah, proses untuk mendapatkan kebenaran ini
di mana Anda akan melakukan suatu riset, mengkaji dari berbagai teman-teman yang ada, lalu kemudian Anda membuktikan. Nah, ini menjadi satu kebenaran. Next. Nah, lebih spesifik lagi. Next, kenapa ini? Ya. Lebih spesifik lagi, bahasan terkait ilmu. Next, ya di ini. Next lagi, ya. Stop. Jadi, kalau kita berbicara terkait ilmu, dan ini menjadi dasar bagi ilmu filsafat yang berkembang, ya. Jadi, kalau di mata kuliah filsafat itu, ini yang menjadi basicnya. Mengkaji ilmu itu dengan menggunakan 3 landasan ini. Nah, kalau dulu waktu saya kuliah ya ada khusus terkait mata kuliah filsafat ilmu itu, dia mengkaji terkait ini. Nah, di sini dipaparkan bahwa ilmu itu dari 3 landasan, ada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Sebenarnya ini itu ingin menjabarkan ya bagaimana sih sebenarnya hakikat ilmu itu. Yang pertama, kalau landasan ontologis itu menjabarkan tentang objek, sebagaimana yang dipahami tadi. Jadi lebih ke wujudnya dari objek itu, apa yang sedang ditelaah. Jadi kalau misalnya kita berbicara soal apa namanya nih, ini contoh misalnya pulpen. Nah, kalau kita berbicara mengenai ontologisnya, pulpen ini berbicara mengenai wujudnya kan. Oh, pulpen ini bentuknya memanjang, agak ramping, kemudian berwarna biru. Jadi hanya menilai dari sisi wujudnya atau objek tersebut. Nah, itu ya simpelnya kalau berbicara mengenai ontologi. Sedangkan kalau berbicara mengenai landasan epistemologi, itu cara yang digunakan untuk mengkaji atau menelaah objek sendiri kalau ini tersebut. Nah, kalau kita berbicara soal apa namanya nih, soal pulpen ini, gitu kan? Tentu kita harus memahami bagaimana mekanisme dari pulpen ini bekerja. Tentu kan ada ya prosesnya. Tentu kita tahu bahwa di dalam pulpen ini itu ada saluran untuk tinta, dan kemudian dia juga menggunakan proses yang ada, energi yang ada, lalu kemudian akhirnya tinta itu bisa bergerak keluar dan kemudian bisa menghasilkan tulisan. Nah, jadi berbicara soal bagaimana caranya, ya, bagaimana proses yang berlangsung untuk ilmu tersebut. Itu terkait epistemologi. Sedangkan kalau berbicara soal aksiologi, aksiologi itu dia berhubungan dengan penggunaan ilmu tersebut dalam rangka menentukan manusia. Jadi tentu kalau kita berbicara soal pulpen ini, maka kalau berbicara soal aksiologisnya, maka kita berbicara soal manfaatnya, ya, soal penggunaannya. Pulpen ini itu bisa untuk apa? Pulpen ini itu manfaatnya untuk apa? Bagaimana penggunaannya gitu kan? Jadi perlu kita pahami bahwa ya pulpen ini digunakan untuk menulis, menghasilkan berbagai informasi dan banyak hal. Jadi tentu itu berbicara soal aksiologi. Jadi kalau kita kaji 3 landasan ilmu ini dari sisi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, bahwa ontologis itu berkaitan dengan wujudnya, sedangkan epistemologi berkaitan dengan bagaimana mekanisme atau cara, sedangkan untuk aksiologi itu berkaitan dengan manfaat atau penggunaan dari ilmu tersebut. Nah, jadi semua ilmu itu didasari dengan ini. Kalau merujuk pada pendapat ini, ya, karena setiap apa namanya nih pakar itu kan
memiliki penjabaran dan argumen masing-masing terkait ilmu. Nah, cuman ini karena menggunakan teori dari filsafat ilmu dan ini sebagai bahasan dari filsafat ilmu kaitannya dengan landasan ilmu, maka ini bahasannya, yakni bahasan terkait ontologis, epistemologi, dan aksiologis. Next. Nah, ini lebih ada contohnya lagi, misalnya kalau di bidang kita lihat ya, di bidang kesehatan dan mungkin di bidang analis, lebih spesifik lagi kalau kita ngambil ya, misalnya bakteri. Kita pahami ada bakteri namanya Mycobacterium tuberculosis. Nah, apa? Jadi kalau kita berbicara soal ontologisnya, maka kita bisa mengecek ya, kita bisa mengecek. Di sini dipaparkan bahwa Mycobacterium tuberculosis adalah penyebab penyakit tuberkulosis. Hal tersebut dibuktikan melalui pemeriksaan sampel sputum penderita dengan menggunakan mikroskop. Berdasarkan hal tersebut, maka ilmuwan membuat formula obat anti tuberkulosis untuk mengobati penderita. Jadi kalau kita bahas kaitannya Mycobacterium tuberculosis dengan landasan ini, bahwa kita bisa tahu apa sih sebenarnya dari Mycobacterium tuberculosis itu secara ontologis, maka tentu kita bisa tahu dia merupakan agent dari penyakit tuberkulosis yang berbentuk batang, gram positif, dan banyak ya karakteristik dari Mycobacterium tuberculosis tersebut. Lalu kemudian bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa tahu prosesnya. Nah, ini kalau berbicara proses itu akan banyak ya. Pertama, kalau kita ingin mengidentifikasi bakteri itu tentu kita harus lakukan proses pengambilan dahak atau sputum penderita tuberkulosis. Sampel atau spesimennya, kemudian itu dilakukan pemeriksaan di mikroskop untuk mengidentifikasi ada tidaknya BTA pada spesimen penderita. Nah, itu secara epistemologik berbicara soal bagaimana mekanisme, bagaimana cara. Lalu kemudian berbicara soal aksiologi. Nah, ini kaitannya bahwa ilmu pengetahuan membuat formula obat untuk tuberkulosis untuk mengobati penyakit. Keberadaan Mycobacterium tuberculosis inilah yang kemudian akhirnya menjadi cikal bakal produksi untuk obat anti tuberkulosis yang digunakan untuk mengobati orang-orang menderita tuberkulosis. Nah, jadi ini lebih ke aksiologi ya, pemanfaatan dari tersebut. Jadi saya kira bisa dibedakan ya. Begitu juga kalau kita bicara soal ilmu kesehatan, sama semua ya, ilmu kesehatan itu apa saja rumpungnya. Contoh misalnya kesehatan masyarakat itu apa? Kan ada ya definisinya jelas. Kemudian ada komponen-komponennya, bidang-bidangnya, minat-minatnya. Nah, itu semua secara ontologis. Kemudian bagaimana prosesnya, mekanismenya itu juga ada. Sampai kemudian secara aksiologis pemanfaatan dari ilmu kesehatan masyarakat itu untuk apa. Nah, tentu kita pahami bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan dan di dunia secara global. Next. Next lagi. Next lagi. Ya, satu lagi. Oke. Lewat. Ya, baik. Nah, jadi terkait filsafat ilmu, tadi saya sudah berikan sedikit gambaran ya, meskipun sebenarnya ini kita hanya mengambil inti pokoknya, gitu kan. Tapi kalau mau memperdalam lagi terkait filsafat ilmu, saya kira ada banyak buku-bukunya ya. Nanti saudara-saudari bisa membaca lebih detail bagaimana kemudian penerapan dari aksiologi,
epistemologi dan ontologi terkait ilmu tersebut. Nah, selanjutnya kita bahas terkait siklus metode ilmiah. Jadi, sebagaimana yang kita pahami bahwa tadi penelitian itu merupakan metode dari ilmu pengetahuan untuk kemudian mendapatkan kebenaran. Maka tentu, sebagaimana kita pahami, yang namanya metode, ada prosedurnya, ada cara-caranya gitu kan, ada tahapan-tahapannya. Nah, maka di siklus metode ilmiah ini itu diuraikan secara rinci bagaimana tahapan yang dilalui untuk kemudian mendapatkan kebenaran itu. Ini menggunakan apa namanya nih konsep dari John Dewey mencobakan terkait bagaimana situasi tersebut. Nah, tentu kalau kita melakukan riset yang paling pertama adalah bagaimana kemudian kita bisa membedakan, ya, kita bisa membedakan antara kasus atau fakta-fakta yang ada dengan teori atau berapa. Nah, tentu di antaranya itu ada gap, ada gap. Nah, ada gap dan justru inilah yang kemudian akhirnya melahirkan masalah. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Nah, masalah itu bisa terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara teori-teori maupun dengan fakta-fakta yang ada. Nah, jadi di sini paparkan bahwa siklus dari metode untuk mendapatkan ilmu itu dari adanya kesenjangan antara fakta atau harapan dengan kenyataan yang terjadi. Nah, maka itu kemudian melahirkan masalah. Nah, dari masalah ini kemudian kita jabarkan secara teoritis dan beberapa teori itu kemudian kita menjabarkan bagaimana sih batasan-batasan untuk kemudian menjelaskan terkait konsep tersebut. Baik, kita lanjut ya. Jadi mohon dikembalikan dulu ya, masih ada sedikit. Jadi terkait siklus metode ilmiah tadi, bahwa di sini ada dua proses dan kita lihat di situ bahwa ketika kita menjabarkan antara teori dengan fakta melahirkan masalah, lalu kemudian kita mulai mengkaji secara teoritis hingga